Nah, oke, baiklah. Iya, izin saya bacakan di sini. Bu Nelly selangkah lebih maju, Bu Rika semangat belajar, wah Bu Andriani menjadi wajada, Bu Fenty Iya berbuat Pak. baiklah agar orang tua kita bangga. Wah keren banget Bu Fenty. Boleh Bu Fenty mana yang di sini boleh mendengar suaranya secara langsung Bu Fenty? Karena ini sangat menyentuh sekali kalimat motivasinya ya Bu ya, Bu Fenty. Kemudian Bu Wahyu semangat. Suaranya ada Bu Fenty? Ya, Oke. ya, Ya Bu, ya Ibu Rika, di sini hujan Bu. boleh Bu. Oh iya, sama Bu. Makanya di sini saya Ah, mendengarnya putus-putus juga. Nggak apa-apa. Bagaimana Bu kalimat motivasinya Bu? Saya sangat ini loh dengan kalimat motivasi Ibu. ya, itu motivasi saya Bu ya, untuk mendapatkan yang baik. Oke. Mohon maaf, mungkin saya putus-putus mendengarnya ya Bapak Ibu ya. Iya, karena hujan Kak Ibu Rika, karena hujan. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Nah, Bapak Ibu izin memperkenalkan diri. Saya Rika Apriani. Nah, di sini saya bersama ibu-ibu sahabat teknologi. Saya adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek Bapak Ibu tahun 2021. Nah, mengawali untuk hari ini, Bapak Ibu izin saya memberikan pantun ya, Bapak Ibu ya. Siap Oke, Kak. nah, ya, tapi syaratnya harus ngomong cakep ya, Bapak Ibu ya. Siap. Oke, nah beli jeruk manis sekali Cakep. Cakep. dari kota Kendal. Marilah kita memanfaatkan teknologi untuk mendukung ekosistem digital. Oke, Cakep. nah Bapak Ibu, Cakep. di sini Bapak Ibu untuk sekali pada pagi sampai menjelang siang ini Bapak Ibu akan bersama sahabat-sahabat teknologi yang luar biasa di mana ibu-ibu sahabat teknologi ini akan berbagi praktik baiknya, Bapak Ibu, praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK. Nah, jadi di sini Bapak Ibu akan mendapatkan insight, wawasan yang luar biasa, mungkin juga masukan untuk Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu mengemas pembelajaran berbasis TIK di kelas Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat teknologi, Bapak Ibu yang lain, saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran TIK ya di dalam kelas dalam rangka menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, sahabat teknologi ini sudah melalui beberapa level Bapak Ibu dan ini adalah level keempat ya Bapak Ibu sahabat teknologi yang melaluinya dari level pertama itu level literasi, kemudian mengimplementasi di level kedua, kemudian di level ketiga adalah berkreasi. Nah, disinilah Bapak Ibu sahabat akhirnya diberi wadah untuk membuat media pembelajaran. Kemarin ada berupa audio, video, ada yang membuat MPI maupun multimedia pembelajaran interaktif dan game edukasi begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang adalah level keempatnya. Bapak Ibu, sahabat teknologi akan berbagi nih Bapak Ibu mengenai praktik baiknya. Nah, jadi jangan dilewatkan ya Bapak Ibu. Jangan dilewatkan apa sih praktik baik dari sahabat-sahabat teknologi dan Bapak Ibu nanti bisa menjadi masukan di dalam kelas. Oh, ternyata bisa menerapkan aplikasi ini untuk pembelajaran, model pembelajaran ini ternyata bisa diintegrasikan dengan misalnya aplikasi ini. Nah, ini akan menjadi masukan tersendiri buat Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan sesi ini ya Bapak Ibu. Nah, yakinlah apapun yang kita lakukan di sini, kita kumpul bersama di sini dalam webinar ini demi memastikan pembelajaran yang menyenangkan menjadi cita-cita. Demikian ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mari semangat mengikuti webinar ini sampai akhir dengan sahabat-sahabat teknologi yang luar biasa untuk mendukung ekosistem digital dalam implementasi kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya, semangat untuk berbaginya Bapak Ibu sahabat teknologi dan Bapak Ibu guru yang lainnya semangat untuk menerapkan dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Nah, terakhir ini Bapak Ibu pantun yang berisi pesan ya Bapak Ibu ya. Pergi belanja naik motor baru. Bertemu polisi di tengah jalan. Bermain teknologi.
tapi jangan lupa implementasikan dalam pembelajaran. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi pesannya, mari implementasikan TIK dalam pembelajaran. Demikian Bapak Ibu semua, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Rika Apriani. Jadi tadi kata Ibu Rika, bermain teknologi dan mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran. Terima kasih banyak Ibu. Baiklah. Saya izin off cam ya Ibu. Ya baik Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sekarang mari kita dengarkan diseminasi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK yang akan disampaikan oleh Ibu Meila Rosianika. Silahkan Ibu. Terima kasih Ibu Rika Rahmadani Putri. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga Ibu Rika Apriani, Duta Teknologi Kemendikbudristek yang sudah menyampaikan sambutannya. Mohon izin saya share screen dulu Bapak dan Ibu. Sebentar. Baik. Apakah terlihat Bapak dan Ibu? Terlihat deh. Terlihat Bu. Terlihat. Bingung ya? Kita jadi tidak yakin sama cerita. Apakah sudah terlihat presentasi saya? Oh, terlihat. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Mohon izin menyampaikan, ini judul saya. Kali ini saya akan mendiseminasikan praktik baik yang saya lakukan. Pembelajaran inovatif berbasis TIK. Saya menerapkan cooperative learning dalam pembelajaran yang saya ampu bahasa Indonesia dengan menggunakan aplikasi yang saya ciptakan sendiri, yaitu aplikasi Jambi Elok. Aplikasi ini berbasis Android, Bapak dan Ibu. Yang sudah saya terapkan di pembelajaran. Kalau tahun lalu itu saya menerapkan beberapa materi dalam ini, ada beberapa perbaikan yang kemudian saya terapkan kembali itu di pembelajaran berbasis TIK ini. Izin mengenalkan diri, saya Meila Rosianika, saya guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 3 Kabupaten Saralangun. Dalam menguatkan ekosistem digital ini tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari integrasi digital dalam pembelajaran. Hal ini memang tujuannya adalah keberpihakan kita pada peserta didik agar memanfaatkan era digital ini dengan baik, Bapak dan Ibu. Baik, ini dia media pembelajaran digital dalam inovasi pembelajaran yang saya ampu. Saya menciptakan aplikasi Jambi Elok, yang aplikasi ini bisa dioperasikan tanpa menggunakan paket data. Selain itu, gambar yang kedua itu adalah EduGame yang saya ciptakan di website Geniali. EduGame ini adalah mengambil materi yang ada dalam bahasa Indonesia. Jadi peserta didik bisa belajar sambil bermain, dianggap bermain tapi belajar begitu. Ini adalah sedikit pengantar beberapa langkah menciptakan pembelajaran yang inovatif Bapak dan Ibu. Jadi tentunya dalam proses kita melaksanakan tugas sehari-hari, kita perlu melaksanakan inovasi, kita perlu mengupgrade diri kita agar bisa tercipta pembelajaran yang menyenangkan bagi semua. Nah, ini praktik baik yang saya lakukan. Saya menerapkan pembelajaran model cooperative learning tipe STAD atau Student STEAM Achievement Division. Saya mengangkat kearifan lokal, yaitu permainan tradisional dub-dub api yang ada di Desa Luberkesam, Kabupaten Saralangun, Provinsi Jambi. Permainan dub-dub api ini adalah permainan yang menggunakan batok kelapa atau sayap niu dalam permainannya. Jadi juga menggunakan bungen atau pasir. Saya membagi kelompok siswa berdasarkan kemampuan awal yang saya petakan lewat Google Form. Jadi kemampuan awal ini dibagi, ada paham utuh, paham sebagian, tidak paham. Setiap kelompok terdiri dari heterogenitas kelompok-kelompok itu. Jadi ada satu kelompok itu terdiri dari peserta didik yang paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Ada 3 kelompok dalam kelas saya yang saya ampu.
Jadi perwakilan masing-masing kelompok adalah mengirimkan wakilnya untuk bermain dub-dub api, memadatkan pasir dalam batok kelapa. Nah, di sini ada unsur sainsnya juga karena peserta didik harus mengukur kapasitas pasir dan juga jumlah air yang dimasukkan dalam batok kelapanya agar pas begitu. Istana yang utuh adalah istana bagi kelompok yang menang. Kelompok yang menang akan memilihkan pertanyaan bagi kelompok yang kalah. Jadi, kelompok yang kalah ditentukan berdasarkan ketidakutuhan pasir yang diciptakannya dari permainan dub-dub api ini. Ketika sudah kalah berarti siap menerima pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan peserta didik saya tempelkan di papan tulis untuk dipilih. Jadi kelompok yang menang punya privilege untuk memilihkan pertanyaan. Nah, ini adalah sintakmatik Cooperative Learning Model STAD. Yang pertama membentuk kelompok secara heterogen. Dari gambar-gambar itu adalah gambar praktik nyata yang saya lakukan dalam bermain dub-dub api, Bapak dan Ibu. Jadi saya membagi kelompok secara heterogenitas dari kesesuaian dan kesiapan belajar peserta didik. Hal ini juga mendukung iklim pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan dalam pembelajaran inovasi ini. Baik, yang kedua, menyampaikan informasi. Dalam hal ini, saya meminta peserta didik untuk mendapatkan jawaban bagi peserta didik yang kalah dari berbagai macam sumber. Ini juga menggambarkan diferensiasi proses dan konten, karena peserta didik bisa jawaban-jawaban dari pertanyaan yang didapatkannya dari sticky notes, melalui buku rujukan ataupun internet ataupun sumber-sumber belajar lainnya. Nah, setelah itu peserta didik akan menempelkan jawaban-jawabannya lewat kertas HVS agar untuk membedakan dari kertas sticky notes yang berisi pertanyaan di papan tulis. Barulah guru akan meluruskan mana konsep yang benar, mana yang konsep yang salah. Hal ini juga sejalan dengan konstruktivisme pembelajaran. Jadi peserta didik mengaitkan pengetahuan apa yang diketahuinya sebelumnya dan apa yang diketahuinya setelah mendapatkan tantangan pertanyaan dari tim yang sudah memilihkan mereka pertanyaan, tim yang menang. Sintakmatik yang ketiga adalah pendidik memberikan penugasan kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok seperti tadi. Jadi langsung berburu waktu, seperti bermain games, mereka harus segera menyelesaikan tantangan-tantangannya. Nah, selanjutnya sintakmatik yang berikutnya, guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada peserta didik. Nah, di sini pendidik membimbing secara kelompok-kelompok apa pertanyaan apa yang mereka jawab dari pertanyaan-pertanyaan itu, maksudnya Bapak dan Ibu. Jadi di gambar terlihat ada peserta didik saya menempelkan kertas HVS itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tantangan yang diberikan. Kemudian setelahnya saya mengajak peserta didik saya membuka aplikasi Android karena di sana ada cerita rakyat Rangkayo Hitam yang bisa dibaca oleh peserta didik. Terdapat juga tombol yang saya selipkan di aplikasi itu. Ketika tombol itu diklik maka akan ngeplay lagu Rangkayo Hitam, lagu legenda rakyat dari Jambi. Jadi mereka bisa membaca cerita rakyat dan bagi yang mau bisa sambil mendengarkan lagunya. Nah, kemudian setelah mereka membaca cerita rakyat, mereka akan mempresentasikannya dalam diferensiasi hasil atau diferensiasi bisa mempresentasikannya dalam bentuk role playing, menceritakan kembali lewat bahasa lisan atau menceritakan kembali lewat bahasa tulis. Dan ini pekerjaannya dibagi kelompok agar mereka bisa saling berkolaborasi. Kemudian menarik kesimpulan secara bersama-sama. Oh iya, ini Bapak dan Ibu gambar saya sedang mengundi kelompok yang tampil. Jadi saya juga menerapkan selain Google Form dan juga aplikasi Jambi Elok, saya juga pakai wheel spinner untuk mengundi agar lebih fair mana kelompok yang duluan maju. Nah, ini adalah identifikasi kesiapan belajar beberapa instrumen yang biasa saya gunakan. Untuk pada pembelajaran kali ini saya mempersiapkannya berdasarkan kesiapan belajar. Jadi ada paham utuh, paham sebagian, dan kurang paham.
Icebreaker, penggunaan icebreaker ini tidak bisa dilepaskan kalau bagi saya dalam pembelajaran sehari-hari, karena menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu juga merupakan bagian dari tujuan pembelajaran. Jadi ada beberapa icebreaker yang biasanya saya selipkan. Kalau waktunya tidak cukup banyak, kita bisa menyelipkan hal-hal yang sederhana. Misalnya secara bergantian menyuruh siswa meminta peserta didik untuk mengucapkan kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk. Harus secara bergantian dan secara spontan. Nah, ketika siswa salah, tentu hal itu mengundang hal-hal lucu yang membuat ketawa teman-temannya, yang ketawanya itu sangat berharga. Jadi, pembelajaran kita diselipkan ketawa itu lebih mudah masuk ke hati peserta didik. Sebelum kita menuntut peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, tentunya juga kita harus menuntun. Nah, menuntun peserta didik artinya adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan juga ada beberapa pilihan, diantaranya bisik-bisik tetangga, tepuk semangat, tepuk salut, dan tepuk wow ini bisa untuk memberikan apresiasi juga. Misalnya, kalau ada peserta didik yang mau bertanya, ternyata pertanyaannya memang tepat, atau misalnya mereka menjawab, jawabannya juga tepat, bisa kita berikan tepuk salut gitu. Jadi atau tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, rame-rame temennya memberikan apresiasi. Tentunya peserta didik merasa lebih dihargai. Demikian penyampaian saya. Mohon izin, semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator kami, Ibu Rika. Muncul ini pasti ada di belakangnya gitu Pak ya. Jadi proses pembelajaran sebelumnya yang saya alami seperti itu situasinya, dari hari ke hari seperti itu. Nah, kira-kira ada inovasi yang... Silakan Ibu Rika Ramadhani. Ya. Baik, sepertinya Ibu Rika sedang dalam kegiatan atau mau dipersilakan Ibu Rus? Oh udah, oke. Menjadi masukan dan tambahan bagi Bu Era. Bagaimana Ibu Rika? Mungkin pemaparan kedua? Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak Epi, silakan. Baik, Ibu Mila, terima kasih. Bagus sekali pemaparan dari Bu Mila, menarik sekali tadi aplikasi Jambi Eloknya ya Ibu. Baik, untuk selanjutnya adalah pemaparan yang kedua ya Bapak Ibu. Silahkan kepada Ibu Rusmidayanti. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Ibu Rika atas kesempatan yang diberikan. Izin berpantun dulu Ibu. Pergi ke pasar angso 2 membeli itik. Jangan lupa baliknya membeli pempek selam. Cakep. Selamat datang saya ucapkan untuk rekan guru dan sahabat pembatik. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, dari Jambi Eloknya Ibu Melia. Ini giliran Ibu lagi nih. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Duta, Ibu Rika, dan rekan saya Bu Melia dan Bu Rika Ramadhani. Izinkan saya sunscreen apa yang sudah saya lakukan dalam proses menjadi pembatik lapangan ini. Izin Bapak Ibu untuk suara gimana Bapak Ibu, apa jelas terdengar? Suatu gagasan yang paling relevan dari hasil klarifikasi dan analisis. Sudah jelas. Udah kelihatan ya Bapak Ibu. Murid mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang perubahan ini. Alih-alih membuat kesimpulan sepihak, murid melakukan klarifikasi dan menganalisis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ibu Rusmi Dayanti Eskom. Saya berdinas di SMP Negeri 9 Kota Jambi. Adapun yang sudah saya lakukan untuk mata pelajaran saya yaitu saya ambil judul penggunaan media belajar Canva sebagai strategi pembelajaran yang efektif dan inovatif. Karena selama saya mengajar TIK dari kelas 2, saya sudah mengajarkan siswa saya untuk menggunakan aplikasi ini. Oke. Untuk awal kita pendidikan menurut Ki Hajar yang saya pelajari, kebetulan saya alumni dari guru penggerak Bapak Ibu, bahwa pemikiran Ki Hajar itu tentang dasar-dasar pendidikan, yaitu tujuannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di mana kita di sini untuk menemukan potensi yang ada pada diri anak kita. Target dan sasaran saya menerapkan praktek baik ini adalah yang pertama itu peserta didik, yaitu dalam pembelajaran di kelas, peserta didik kita itu mampu ya menjadi semangat dalam belajar, berkolaborasi, kerjasama antar peserta didik dan mampu membuat peserta didik untuk berkreasi sesuai dengan kebutuhan. Karena saat ini kita tidak bisa lepas dari zaman teknologi, tidak terlepas sahabat-sahabat kita juga semuanya menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Sasaran kita yang kedua adalah guru dan tenaga pendidik, yaitu pada saat ini lagi seru-serunya nih Kombel, komunitas belajar yang sedang diterapkan, baik dari instansi pendidikan kita maupun dari pusat. Ya, dalam komunitas belajar ini baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Memberikan pengetahuan akan pentingnya teknologi pada saat ini. Dengan memanfaatkan media pembelajaran yang efektif dan inovatif, salah satunya itu dengan menggunakan media pembelajaran Canva. Oke, Canva itu sendiri adalah aplikasi berbasis website Bapak Ibu dan memungkinkan pengguna untuk mengubah gambar juga membuat berkreasi secara grafis. Medianya sangat simpel dan mudah sekali digunakan. Tampilannya cukup sederhana dan mudah digunakan. Tidak perlu menginstal aplikasi ke laptop, cukup menggunakan link Canva pada web browser. Memiliki banyak template, memudahkan pengguna ya. Canva juga bisa digunakan pada aplikasi apapun di mobil, memudahkan peserta dalam proses pembelajaran. Bisa juga kita gunakan sebagai alat belajar dan sebagai media pembelajaran. Nah, ini yang sudah saya terapkan Bapak Ibu di kelas 8. Yaitu biasanya saya mengawali kegiatan pembelajaran dengan kegiatan pendahuluan, yaitu berdoa, memberikan kegiatan awal seperti ice breaking biar siswa kita semangat ya, kepada peserta didik agar lebih semangat dalam belajar. Yang kedua, saya melakukan kegiatan inti. Biasanya saya memberikan beberapa contoh-contoh video pembelajaran. Saya tuangkan bagaimana manfaatnya, apa yang akan dirasakan oleh siswa kita jika tahu ya tentang Canva, menggunakannya, membuat apapun. Biasanya saya mengajarkan anak itu yang paling simpel Bapak Ibu, dari mulai hal yang sederhana, yaitu seperti membuat poster ya, membuat kalau video pembelajaran biasanya itu di kelas 3 saya mengajarinya. Biasanya yang sederhana saja, membuat brosur dan lain sebagainya. Keterkaitannya dengan pembelajaran itu sangat membantu sekali anak-anak kita lebih siap Bapak Ibu, lebih siap menggunakannya. Seperti misalnya mendapat tugas, membuat gambar ini, mereka bisa dengan cepat Bapak Ibu, lewat handphonenya, bisa langsung mendesain sendiri. Ya. Biasanya anak-anak itu lebih cepat mengertinya. Ya. Dan erat kaitannya dengan hal itu, kita membuat mereka mandiri. Ya. Mandiri secara individu bisa stabil
gimana ya, kalau saya perhatikan Ananda yang sudah mahir Canva ini, mereka lebih percaya diri gitu. Apapun tugas yang diberikan gurunya, mereka itu bisa membuatnya lebih cepat. Itu di kegiatan inti biasa seperti itu. Waktu ini foto yang Ibu lihat ini, kemarin kita membuat membuat poster untuk gambar anti bullying di kelas. Sudah saya melakukan pembelajaran, tidak lupa di kegiatan penutup itu biasanya saya melakukan refleksi Bapak Ibu. Apa yang Ananda lakukan, apa yang manfaat yang bisa diberikan. Biasanya saya bisa menggunakan link Google Form atau menggunakan Kahoot, aplikasi lainnya untuk membantu kita. Dan biasanya yang paling sering saya gunakan itu Jamboard Bapak Ibu. Setelah kita dengan anak-anak, apa yang kalian rasakan setelah pelajaran yang kalian dapatkan hari ini. Oke Bapak Ibu, kita next. Oke. Setelah itu kita berbagi bersama Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetisi guru yang profesional dan mengajar. Kemarin sudah saya lakukan di sekolah saya, itu mengenalkan aplikasi Canva dengan guru-guru. Sebenarnya Bapak Ibu, guru-guru kita itu pada umumnya udah mengetahui. Cuma takut atau masih belum mau menggunakannya secara secara terus-menerus. Padahal ini erat kaitannya kalau kita mahir Bapak Ibu, minimal kita tahu dan bisa berkreatif, itu membantu memudahkan. Karena apa? Sekarang kan sekolah itu dinilai dari raport pendidikannya. Jadi hal yang saya lakukan, Bapak Ibu bisa membuat tugasnya menggunakan tanpa membuat karya Bapak Ibu. Membuat karya, bukti karya di-upload di platform Merdeka Belajar. Itulah yang saya share bagaimana aplikasi ini sangat membantu kita. Karena aplikasinya mudah, mereka bisa bervariasi lebih banyak ya, guru-guru di sekolah tempat saya mengajar. Dan alhamdulillah itu berdampak sangat baik sekali untuk lapor pendidikan kita, bisa meningkatkan kompetensi guru atau pendidik, kan ada poinnya di lapor pendidikan. Ya. Manfaat Canva juga media pembelajaran mengaitkannya berbagai platform. Ya betul sekali Bapak Ibu, apalagi sekarang ini kan lagi dampak asap nih, ya kita bisa menggunakan pembelajaran daring ya. Semuanya kita bisa pakai dari Google Classroom ya. Bagaimana menariknya membuat video, kita bisa menguploadnya di situ. Ya, tidak perlu susah-susah, hanya kita tinggal kalau yang penting materinya kita tahu, kita membuat desainnya, template-nya kita share ke kelas. Gunakan Google Classroom dan kita juga mengecek bisa dari situ Ananda kita ada nggak membuat kelasnya. Ada nggak membuat tugasnya dan menguploadnya di Google Classroom. Biasanya semua terintegrasi itu. Sekarang kan baik media apapun sudah terintegrasi di Google Classroom. Baik Canva, sudah itu Quizzes, dan lain sebagainya. Oke, ini beberapa dokumentasi kegiatan yang sudah saya lakukan bersama ibu-ibu guru. Alhamdulillah semua bisa bersemangat dan memanfaatkan aplikasi ini. Dampak yang kita peroleh yaitu pembelajaran itu tidak monoton dan pastinya menyenangkan. Peserta didik bisa merasa senang karena ada hal baru yang didapatkan, meningkatnya kompetensi guru dalam mengajar, kreatif, efektif dan inovatif, dan meningkatnya lapor pendidikan dari platform Merdeka. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk berbagi praktik baik, begitu pentingnya kita menguasai media pembelajaran. Saya akhiri dengan, jika ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ibu Rusmidayanti, sangat menginspirasi sekali, sangat bagus sekali praktik baik yang telah Ibu lakukan. Tadi Ibu sudah melakukan penerapan pembelajaran menggunakan Canva ya Bu ya, dan refleksinya menggunakan Jamboard, Kahoot, dan lain-lain. Sangat banyak sekali aplikasi yang sudah Ibu gunakan pada saat pembelajaran. Baik Ibu Meila, silakan pada sesi ini disilakan kepada Ibu Meila. Oh, sepertinya Ibu Mila tidak ada. Baik, selanjutnya adalah pemaparan atau diseminasi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK yang sudah saya lakukan Bapak Ibu di sekolah. Izin saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Tampilan PPT-nya? Sudah Bu Rika, sudah kelihatan. Baik, baik Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya perkenalan dulu. Saya Rika Rahmadani Putri. Saya lulusan S1 Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Kemudian saat ini sedang mengajar di SMA Islam Al-Falah Jambi pada mata pelajaran fisika. Dan saya guru penggerak angkatan 6. Dan saat ini sedang berada di pembatik level 4. Menjadi sahabat teknologi Provinsi Jambi tahun 2023. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK yang sudah saya lakukan di sekolah Bapak Ibu, di mana judulnya di sini adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif dan percobaan virtual lab. Di mana metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode diskusi, tanya jawab, percobaan virtual lab menggunakan pet simulation, dan model pembelajaran problem-based learning. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, apa sih multimedia interaktif? Jadi multimedia pembelajaran interaktif itu adalah suatu aplikasi komputer yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi, kemudian agar ini bisa mencapai tujuan pembelajaran di mana pengguna, anak-anak kita, siswa-siswi kita bisa mengontrol dan berinteraksi secara dinamis. Nah, Bapak Ibu, jadi inilah contoh praktik baik yang sudah saya lakukan adalah menerapkan multimedia pembelajaran interaktif ini di sekolah. Jadi MPI ini adalah salah satu tugas sebenarnya Bapak Ibu yang saya buat di pembatik level 3 kemarin, tapi sudah saya sempurnakan. Nah, multimedia pembelajaran interaktif ini Bapak Ibu bisa kita gunakan pada saat pembelajaran daring maupun luring. Jadi multimedia pembelajaran interaktif ini saya buat menggunakan Canva Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan dulu tampilan dari MPI yang sudah saya buat. Jadi di sini saya tadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi di sini yang saya terapkan adalah diferensiasi konten, proses, dan produknya. Nah, karena di sini adalah diferensiasi konten, maka saya di sini di MPI-nya saya menyiapkan banyak menu konten-konten yang bervariasi yang bisa diakses oleh siswa-siswi. Di mana di sini anak-anak tentunya bisa mempelajari dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian di sini saya juga membuat materi, materinya juga menggunakan Canva, lalu saya buat menjadi flipbook supaya anak-anak senang belajar menggunakan ini. Ini tampilannya seperti buku dan membuatnya mudah sekali Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan Canva dan saya buatkan menjadi flipbook. Sebenarnya buat di Word juga nggak apa-apa, di PPT juga nggak apa-apa, tapi nanti bisa kita PDF-kan. Nah, ini bisa kita berikan kepada siswa-siswi kita. Kemudian selain materi, karena di sini diferensiasi konten, saya juga berikan mind mapping Bapak Ibu. Jadi siswa-siswi kita ini kan profil belajarnya macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang visual, auditori, dan juga kinestetik. Jadi kalau anak-anak yang visual itu dia cenderung akan senang melihat materi yang seperti ini. Dengan melihat seperti ini mereka akan mudah untuk memahami pembelajaran. Jadi sini dibuatkanlah peta konsep sehingga anak-anak mudah untuk memahami pembelajaran. Kemudian
Di sini saya juga sertakan komik singkat Bapak Ibu. Di sini juga menggunakan Canva karena di situ banyak sekali template-template komik. Tinggal diambil aja template komiknya, terus diganti tulisan-tulisannya sesuaikan dengan materi yang akan kita pelajari. Di sini yang dibahas cuma sedikit, yaitu adalah konsep tentang gerak parabola itu apa, supaya mereka memahami konsep itu. Kemudian di sini saya juga sertakan video Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang visual dan auditori mereka juga akan bisa mempelajari materi itu menggunakan video ini. Jadi mereka akan lebih mudah untuk memahaminya. Seperti itu. Nah, lalu selain ini Bapak Ibu, saya juga memasukkan ke dalam MPI-nya yaitu LKPD karena tadi saya model pembelajarannya adalah problem based learning. Jadi di sini nanti mereka akan melakukan percobaan virtual lab menggunakan pet simulation. Jadi di sini LKPD-nya saya menggunakan live worksheet Bapak Ibu. Live worksheet di sini ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk bisa kita buat. Jadi kita tinggal buat aja LKPD-nya di Word, kemudian tinggal kita PDF-kan. Nah, di LKPD online atau live worksheet ini kita bisa memasukkan YouTube, bisa masukkan PPT, ataupun link yang lainnya. Jadi di sini nanti anak-anak, murid-murid kita bisa langsung menjawab tentang apa yang sudah dipelajari. Jadi waktu saya kemarin terapkan ini kepada anak-anak di kelas, saya memang tidak ada memprintkan LKPD-nya. Jadi LKPD-nya dalam bentuk online seperti ini Bapak Ibu. Jadi mereka bisa langsung mengisikan siapa nama anggota kelompoknya. Kemudian ini masalah yang diberikan. Jadi karena ini problem based learning, jadi di sini ada masalah yang diberikan. Kemudian di sini pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik 5M Bapak Ibu. Jadi siswa diminta sebelum mulai belajar diminta untuk membuat hipotesis sementara dulu tentang apa yang mau kita pelajari. Jadi mereka buat juga sementara dulu sesuai dengan metode ilmiahnya. Kemudian melakukan pengamatan, lalu di sini, ini dia pet simulation yang saya sertakan juga ke dalam live worksheet Bapak Ibu. Jadi dalam live worksheet ini bisa juga dimasukkan link seperti link pet simulation-nya. Jadi di sini memang anak-anak langsung belajar seperti pembelajaran yang kontekstual karena dia mereka langsung melakukan percobaan yang virtual seperti itu. Jadi diharapkan juga bagi anak-anak yang kinestetik dengan percobaan seperti ini mereka akan sangat senang dan tertarik gitu untuk belajar. Di sini mereka bisa menentukan berapa sudutnya sesuai dengan LKPD yang diinstruksikan tadi. Kemudian diatur kecepatannya dan bisa langsung mereka melakukan percobaan virtual lab. Mereka juga bisa langsung menentukan berapa sih jarak tempuh maksimumnya di sini dan bisa langsung membuatkannya menjawabnya ke dalam LKPD tadi. Begitu Bapak Ibu. Jadi di LKPD ini online ini mereka bisa langsung nanti menjawabnya di sini. Jadi dalam satu kelompok itu karena ini diferensiasi proses ya Bapak Ibu. Jadi saya membuat kelompok yang heterogen Bapak Ibu. Jadi dalam itu ada siswa yang kemampuannya ke atas, ada yang menengah ada yang menengah ke bawah. Jadi memang saya sengaja saya gabungkan supaya bisa menerapkan tutor teman sebaya Bapak Ibu. Dan saya tinggal memantau dan juga memperhatikan kelompok mana yang kira-kira membutuhkan bantuan. Jadi di situ saya memberikan scaffolding atau bantuan yang lebih kepada kelompok yang membutuhkan. Seperti itu. Di situ letak diferensiasi prosesnya. Kemudian mereka mengisi tabel pengamatan ini lalu menganalisis, bisa langsung mereka menjawabnya di sini. Lalu ini ada soalnya menyimpulkan. Nah, di sini ada penerapan. Jadi di sini ada diferensiasi produknya Bapak Ibu. Jadi mereka bisa, kalau di sini saya minta mereka tolong menjelaskan apa sih gerak parabola, penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang sukanya gambar, yang minatnya gambar bisa bikin gambar atau poster untuk menjelaskan penerapan gerak parabola ini. Yang sukanya nulis aja boleh dalam bentuk tulisan, yang sukanya langsung cerita boleh langsung bercerita. Baru akhirnya mereka membuat kesimpulan. Seperti itu Bapak Ibu untuk LKPD online yang saya buat ke dalam MPI ini. Kemudian ada kuis, saya hubungkan lagi kuisnya dengan quizzes Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah terbiasa juga dengan menggunakan quizzes ya Bapak Ibu. Kemudian terakhir baru refleksinya saya gunakan Google Form.
sebenarnya banyak sekali tadi Ibu Rusmidayanti tadi menggunakan Jamboard ya Bapak Ibu. Saya juga biasanya menggunakan Mentimeter juga dan banyak lagi yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk menanyakan refleksi kepada anak-anak supaya bisa memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Kemudian Bapak Ibu, selain praktik baik MPI ini, saya juga pernah membuat ular tangga, membuat media game ular tangga yang juga didesain dengan Canva, di mana nanti anak-anak itu belajar berdua dengan temannya secara berganti-gantian. Mereka menjawab konsep-konsep yang ada di dalam ular tangga ini. Dan nanti terakhir 3 kelompok yang duluan menyelesaikan sampai finish akan mendapatkan reward seperti itu. Nah, ini beberapa platform teknologi yang bisa saya gunakan dan banyak lagi ada di sini. Sekian Bapak Ibu, praktik baik yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Dan untuk yang MPI tadi memang ini sangat banyak sekali menu-menunya karena memang di sini saya mengharapkan ada diferensiasi konten dan produk tadi. Tapi kalau Bapak Ibu ingin coba bisa salah satu aja bisa, mungkin bisa dengan menggunakan Levosnya aja, atau mungkin dengan Flipbook aja, atau kalau pet simulation Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering menggunakan ya Bapak Ibu, terutama guru-guru sains. Di situ di pet simulation ada untuk materi fisika, kimia, biologi, geografi, MTK seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, kemudian saya sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan raise hand-nya Bapak Ibu. Ini yang sudah raise hand ada Ibu Yuswani ya Bu. Silakan Ibu Yuswani. Silakan Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan, kritik ataupun sarannya Bapak Ibu. Ibu Yuswani? Atau Ibu Trinita? Ibu Trinita Lumbantoruan sudah raise hand? Ada Ibu? Ibu Ilin ya, Ibu Ilin Tristasari. Ya, izin Silakan, Bu, Ibu. apakah terdengar suara saya Bu? Ya. Oke. Terdengar Maaf Ibu. nih Bu, off kamera karena lagi hujan. Tadi Ibu udah luar biasa ya praktik baiknya. Saya sangat menginspirasi, terutama dengan live worksheet tadi Bu. Mungkin di sini yang ingin saya tanyakan itu adalah yang terkait dengan LKPD untuk yang kinestetik Bu. Tadi kan mereka untuk mengukur kemiringan ya Bu ya. Nah, kira-kira apa Bu tantangan bagi siswa yang dihadapi ketika Ibu menerapkan MPI ini Bu? Itu aja Bu, terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi saya langsung jawab ya Bapak Ibu ya. Jadi memang tantangan yang saya hadapi ketika saya menerapkan MPI ini adalah mungkin karena mereka belum terbiasa seperti itu melakukan ini. Jadi saya memang memberikan instruksi dulu Bapak Ibu, saya berikan penjelasan kepada mereka. Kemudian apalagi waktu yang LKPD menjawab LKPD tadi, karena mereka memang sebelumnya tidak terbiasa langsung menjawab LKPD di online itu ya Bapak Ibu. Jadi memang saya menjelaskan instruksi dulu, apalagi untuk menjalankan pet simulation, saya berikan contohnya dulu bagaimana cara menggunakan pet simulation, kemudian setelah mereka paham, lalu saya berikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan LKPD itu melakukan percobaan virtualnya tadi. Dan saya juga selalu berkeliling memastikan bahwa murid-murid semuanya itu bisa melakukan percobaan virtual lab dan bisa menjawab LKPD-nya. Seperti itu Ibu. Baiklah Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Silakan kepada Bapak Ibu yang lainnya yang ingin bertanya, memberikan kritik ataupun sarannya dipersilakan Bapak Ibu. Ini Ibu Yuswani masih raise hand? Atau ada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya dipersilakan Bu.
Atau dari Ibu Rusmidayanti ada yang mau ditambahkan, Bu? Keren Rika. Ya, itu semua bisa dilakukan ya, berkolaborasi dengan semua aplikasi yang ada ya. Kalau saya kan lebih banyak di labor, jadi nyoba-nyobanya tuh di labor gitu lah. Itu keren, saya kalau guru praktek di kelas itu keren, luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi buat guru-guru kita, bisa menjadi teman-teman kita, rekan sejawat ya. Yang simpel-simpel aja dulu, kadang untuk pindah itu mindsetnya itu kan agak-agak takut gitu, makanya kita kadang ada memberikan seperti penguatan keluar dari zona nyaman gitu, mencoba hal yang baru. Karena kan belajar, kita hakikatnya guru ini belajar sepanjang hayat. Itu saja berikan tambahannya. Semoga para guru kita di sini yang hebat bisa mempraktekkan di pembelajaran mereka. Itu harapan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih banyak ya. Semoga praktik baik tadi bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya dan bisa menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Dan Bapak Ibu, sebuah praktik baik yang kita buat itu Bapak Ibu bisa kita upload juga ke dalam PMM ya Bapak Ibu, ke dalam bukti karya dan juga aksi nyata. Untuk mengupload ke bukti karya itu tidak sulit Bapak Ibu, jadi apa saja yang Bapak Ibu buat, misalnya RPP ataupun LKPD yang Bapak Ibu buat, bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam bukti karya supaya bisa juga menjadi inspirasi begitu bagi Bapak Ibu guru yang lainnya seperti itu. Dan aksi nyatanya juga bisa kita buatkan ke dalam bentuk aksi nyata. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau memberikan kritik ataupun sarannya, silakan. Izin menanggapi, Bu. Ya, silakan Ibu. Nah, ya, izin menanggapi dari apa yang sudah Bapak dari Ibu-ibu pemateri sampaikan hari ini, semuanya keren-keren, bagus-bagus. Ini jadi bahan inspirasi juga bagi saya, terutama dalam nanti mengimplementasikan ke dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya kegiatan pembatik ini, salah satunya itu menjadi motivasi buat kita semua untuk saling menambah kemampuan diri kita untuk menggunakan berbagai aplikasi yang nanti kita gunakan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Mau tidak mau kita harus belajar, harus melek teknologi juga, harus bisa juga jadi bahan inspirasi bagi siswa-siswi kita supaya jadi kenangan selama mereka belajar sama kita. Semuanya keren-keren. Terima kasih Ibu-ibu semua. Terima kasih Bu Maisara. Memang kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Ibu, dan harus mengimbangi murid-murid kita sekarang ya Bu, karena memang udah zamannya digitalisasi ya Bu. Baik, kepada Bapak Ibu yang lainnya yang ingin memberikan pertanyaan ataupun kritik dan sarannya, dipersilakan Bapak Ibu semua. Kepada Ibu Meila, ada yang disampaikan Ibu? Dipersilakan Bu. Baik Bapak Ibu, silakan diisi dulu link presensinya ya Bapak Ibu di kolom chat. Untuk yang percobaan yang virtual tadi Bapak Ibu, untuk yang PET simulation memang hanya ada yang fisika, kimia, biologi, geografi, dan MTK, tapi masih banyak lagi Bapak Ibu, ada juga yang lain untuk percobaan virtual lab yang bisa digunakan untuk mata pelajaran yang lain. Itu ada virtual lab labs Bapak Ibu, di situ bisa digunakan juga untuk mata pelajaran IPS, bahasa, informatika juga ada di situ Bapak Ibu. Bisa juga kita gunakan. Ibu Meila, silakan Ibu Meila, kalau ada yang mau disampaikan Ibu.
Baik Ibu, saya kirimkan ulang untuk link absennya ya Bu. Silakan Ibu, itu sudah ada link presensinya Bu. Bagaimana Ibu Duta, Ibu Rika? Apakah ada yang ingin disampaikan Ibu? Terima kasih Bu Rika, Bapak Ibu semua. Pokoknya intinya mari implementasikan TIK dalam pembelajaran karena TIK bisa membantu kita dalam mendukung proses pembelajaran yang menarik karena kita kan bisa juga menambahkan video pembelajaran, animasi pembelajaran maupun game edukasi, multimedia pembelajaran interaktif. Nah, untuk bagaimana penerapannya itu juga disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah ya Bapak Ibu ya, kebutuhan staf murid, muridnya kita, kemudian juga disesuaikan dengan kondisi di sekolahnya kita. Tapi yakinlah jika kita misalnya berpikir mengenai aset, kita ini adalah aset Bapak Ibu, kita ada aset yang luar biasa, bagaimana nanti kita, bagaimana inovasi pembelajaran itu kembalinya kepada kita Bapak Ibu. Jadi mari semangat dalam mengimplementasikan TIK dalam pembelajaran. Walaupun sederhana, yang penting kita bergerak dulu Bapak Ibu, yang penting kita melakukan yang terbaik untuk murid kita. Demikianlah Bu Rika yang bisa saya sampaikan. Semangat ya Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Ibu Rika. Jadi memang walaupun sederhana ya Bu ya, yang penting kita sudah menerapkannya di kelas untuk pembelajaran anak murid kita supaya mereka senang dan bahagia dalam belajar. Seperti itu ya Bu ya. Baik, bagaimana Ibu Rika? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu semua? Ada yang mau ditanyakan atau memberikan kritik dan saran Bapak Ibu? Silakan. Bagaimana Bu, Ibu Rika? Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Nggak ada lagi Bu pertanyaan. Nah, tidak ada lagi Pak ya, sudah cukup jelas ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa menginspirasi dan bisa menjadi ide bagi Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu guru semuanya dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Kami mohon maaf Bapak Ibu apabila terdapat kesalahan ataupun kehilafan kami dalam menyampaikan praktik baik kami. Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya bersama kami dalam diseminasi praktik baik pembelajaran berbasis TIK ini. Tapi sebelumnya kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan hidupkan kameranya dulu Bapak Ibu. Kita foto sebentar dulu. Kita foto dulu ya Bapak Ibu. Dibuka kameranya, mohon izin Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, dibuka dulu kameranya. Oke, kita foto lagi Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya. Semoga diseminasi kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan, dalam pembelajaran kita sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman hebat. Ya, sama-sama. Luar biasa. Buat semuanya. Izin live ya. Izin live. Iya Bun. Hai Mem. Lama sekali.
Gak mungkin juga minta mereka menjawab bersamaan. Ada Ibu Fenty dari SMP 9. Pakai permainan Iya. Samson dan Delila. Terima kasih, Fen. Iya, sama-sama Ibu Yanti, luar biasa, menginspirasi sekali. Ada Umi. Terima kasih Umi. Walaupun udah jadi Umi semangat belajarnya luar biasa Umi. Terima kasih. Ada Memarwi juga. Ada Dede. Semuanya lengkap hari ini. Best friend. Kalau jawabannya Bung Karno, anak-anak membuat gerakan peci di kepala. Pak Yuli itu apa dia?